welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kami harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau kalian punya teman yang tidak sempurna, boleh banget terhubung dalam ibadah ini ataupun ibadah online. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah. Jadi kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut tepuk tangan, mengangkat tangan, bahkan bilang yes, wow, atau amin ketika nanti pembicara membicarakan sesuatu yang positif dan memberkati teman-teman. Untuk yang mengikuti ibadah secara online, kalian bisa mengetik respon positif dan membangun lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pastikan masker tetap kita gunakan, dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah, dengan tersenyum, atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. Berikut ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Ibadah raya di hari Minggu di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lupa untuk mendaftar link yang sudah dibagi terlebih dahulu. Info link ibadah bisa kontak PKS masing-masing. Ibadah online juga akan tayang dan bisa diakses di setiap minggu jam 8 pagi. Teens online service juga bisa diakses di YouTube Alpha Omega Church di hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share link ke teman-teman yang lainnya supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 malam Alpha Omega Church mengadakan worship and word di mana kita bisa menyembah bersama dan teman-teman juga bisa didoakan secara personal. Mari join via Instagram Live di Sound of Praise Official dan di YouTube Live Alpha Omega Church. Ajak saudara dan kawan-kawan kita untuk join bersama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan secara online, teman-teman bisa memberikan ke rekening yang ada di bawah ini. Itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo semuanya, welcome di Alpha Omega Church Teens Online Service. Aku harap kalian lagi sehat semua, dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang baik. Dan gimana sekolahnya? Baru-baru masuk sekolah seperti ini pastinya harus tetap semangat supaya di tahun ajaran yang baru ini kalian bisa semakin giat buat belajar, semakin rajin buat ngerjain tugas, dan tentunya semoga nilai-nilai kalian semakin membaik daripada yang sebelumnya nih. Nah, ngomong-ngomong tentang sekolah, ngomong-ngomong tentang kehidupan kalian di sekolah, pertemanannya kalian di sekolah, masa-masa SMP, masa-masa SMA, masa-masa kalian lagi di sekolah, emang paling enak nih kalau kita itu punya temen yang satu frekuensi sama kita. Enak aja kalau punya teman yang satu frekuensi bareng. Kayak gila-gilaannya kita bisa bareng-barengan. Kayak diajak ngobrol apapun kita itu bisa nyambung. Kita mau ngejokes, kita mau guyonan apapun, nggak takut buat garing. Dan pastinya kalau kita lagi hangout, kita lagi nongkrong, kalian pasti ngerasa asik banget. Dan nggak mungkin nggak seru, nggak mungkin nggak asik. Coba deh aku mau tahu, mungkin kalian bisa tulisin nih nama geng kalian di kolom komentar nih. Supaya kita bisa tahu nih, geng kalian ini geng apa aja sih? Nah, tapi kadang itu disadari atau tidak ketika kita berkumpul dengan gengnya kita, ada orang-orang yang nggak punya temen, itu merasa makin insecure. Merasa makin, aduh aku kok nggak ditemani ya sama dia, aduh aku kok nggak punya temen ya, aku kok nggak pinter ya buat temenan sama dia. Dan hal-hal kayak gitu tentunya nggak baik. Dan tentunya pasti orang ini makin insecure dan merasa nggak percaya diri nih ke tempat umum. Nah, gimana sih kita menyikapi hal tersebut? Oleh karena itu kita akan membahas hari ini, orang Kristen ada gap dengan sesama bagaimana? Nah, di Alkitab ada tertulis di Yohanes 13
ayat 34 sampai ke 35. Bunyinya kayak gini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. So, kalau kalian itu punya geng, punya teman, jangan jadi geng yang eksklusif. Jangan jadi geng yang sukanya menindas. Tapi jadilah geng yang mau ngebawa kasihnya Tuhan itu ke sesama. Ya mungkin kalian udah capek lah dengar-dengar kayak, aduh iya mengasihi, iya mengasihi. Tapi mengasihi seperti apa? Di Alkitab itu tertulis untuk mengasihi sesamanya kita. Bukan mengasihi anggota geng kita saja, tapi sesama, yang dimana artinya itu general. Kita harus mengasihi semua orang yang kita temui. Contoh, teman kita yang cuman sendiri aja, yang diem aja, biasanya cuman di pojokan, diem aja, ngerenung aja, ya disamperi sama gengnya kita, temani dia supaya mereka nggak ngerasa kesepian. Dan mungkin ada teman kalian yang tadi yang pendiam itu lagi jatuh, lagi down, atau mungkin jatuh beneran, ya ditolong. Atau teman kalian ini nggak punya alat tulis, ya dipinjemi. Atau teman kalian ini mau cerita tentang masalah-masalah dia, kenapa dia itu cuma diem, kenapa dia itu nggak pede, kenapa dia itu insecure. Ya ditanggepi curhatannya, ya didengerin, dan pastinya harus ditemani juga. So, jangan jadi geng yang eksklusif, tapi jadilah geng yang sehat. Nah, buat teman-teman yang di sini yang mungkin di sekolahnya punya geng-geng sendiri, punya kelompok-kelompok sendiri, aku mau ajak kalian buat tagline bareng-bareng nih. Tagline-nya pendek, simple, dan aku harap kalian lewat tagline yang simple ini kalian bisa ingat apa yang kita bahas hari ini. So, tagline-nya kayak gini. Tuhan ajarin aku kasih, bukan eksklusif. Bareng-bareng ya, sama-sama. 2, 3. Tuhan ajarin aku kasih, bukan eksklusif. Wah, masih kurang kenceng nih suara kalian. Mungkin kalian habis bangun tidur, coba bisa bangun dulu supaya kalian bisa suara dengan kencang hari ini. Oke, bareng-bareng ya. 2, 3. Tuhan ajarin aku kasih, bukan eksklusif. So, bukan jadi geng yang eksklusif, tapi justru jadi geng yang bisa bawa kasihnya Tuhan buat teman-temannya kita. Nah, ada beberapa hal yang bisa ngebantu kalian untuk bisa menerima sesama kalian, bisa ngajakin teman-teman kalian yang sendiri ini bisa punya teman juga supaya mereka nggak ngerasa kesepian. Poin yang pertama yaitu kita semua ini sama. So, buat yang ngebeda-bedain, ingat kita semua ini sama. Ada di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. So, nggak perlu beda-bedain orang. Nggak perlu kita mau temenan sama si A, si B, si C, karena pada dasarnya kita semua ini sama. So, nggak perlulah kita sok-sokan eksklusif. Nggak mau aku sama si itu. Dia itu pendiam, dia itu nggak asik. Kalau diajak guyonan, dia itu nggak mau respons. Jangan. Di ayat itu kita bukan berkuasa atas kehidupannya manusia, tapi cuma berkuasa sama hewan-hewan aja yang ada di bumi. So, nggak perlulah kita nge-hate kehidupannya orang lain. Nggak perlulah kita nge-hate temannya kita. Tapi kita harus sadar bahwa teman-temannya kita itu sama kayak kita dan serupa dengan Allah. Ini nggak perlulah kalian kayak, aduh aku nggak mau sih sama dia itu nggak asik banget orangnya. Kalau diajak guyonan itu dia itu diem aja. Kalau diajak nongkrong dia itu nggak pernah mau. Jangan. Tuhan itu ngajarin kita buat mengasihi, dan teman-temannya kita itu sama kayak kita karena kita serupa dengan Allah. Jadi aku mau ingetin tadi tagline-nya kita baca bareng-bareng. Tuhan ajarin aku kasih, bukan eksklusif. Jadi itu perlu ditanamkan di diri kalian supaya kalian terus ingat bahwa kita itu diajari kasih, bukan eksklusif, bukan pilih-pilih teman. Nah, yang B. Yang B ini kita harus ngaca. Sebelum ngebeda-bedain teman kalian,
mending ngaca dulu deh. Di Matius 22 ayat 39 dibacain kayak gini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, waktu kalian nggak mau temenan sama orang lain, waktu kalian nggak mau temenan sama si A, si B, atau si C, karena dia itu nggak asik banget, karena dia mungkin nggak sepadan, nggak sefrekuensi sama kalian, mending ngaca dulu deh. Ngebayangin nggak sih kalau misalnya orang yang kamu hate, orang yang kamu benci, itu sebenarnya diri kamu sendiri. Kira-kira kamu nyaman nggak di posisi itu? Kira-kira kamu betah nggak kalau kamu itu cuma diem aja? Kamu nggak punya teman, kamu diem aja. Betah nggak kalau kamu kayak gitu? Betah nggak sih kalau misalnya kita itu mau temenan tapi kita ditolak? Waktu kita mau nggak ngapa-ngapain malah ditindas. Waktu kita diem belajar malah diolok-olok. Sakit banget kalau kita berada di posisi itu. Jadi sebelum menindas, sebelum menjauhi orang lain, mending ngaca dulu deh. Kalau aku di posisi itu kayak gimana ya? So, di posisi apapun kalian sekarang, tetap sadar bahwa teman-teman yang kalian tindas, teman-teman yang kalian olok-olok, itu serupa dengan Allah. Dan harusnya kita tetap mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. So, kita harus ngaca. Dan stop buat nggak mau nerima orang lain. Semenyakitkan apapun, sesakit apapun kita ditindas juga, kalau kita sebagai orang yang sendiri, tetap mau mengampuni mereka. Karena Tuhan ajari aku kasih, bukan eksklusif. Jadi meskipun kalian ditindas, meskipun kalian disakiti, tetap sadar bahwa Tuhan itu ngajari kita kasih, bukan eksklusif. Semakin kita mau membuka diri, semakin kita bisa diterima sama orang lain. Jadi mulai sekarang, nggak perlulah kalian bikin-bikin geng A, geng B, geng C, geng tahu bulat mungkin. Tapi buatlah lingkungan di sekitarmu itu kenal sama Tuhan dengan cara ngebawa kasihnya Tuhan ke kehidupan mereka. Nah, aku bakal tutup khotbah hari ini dengan sebuah cerita dari orang Samaria yang baik hati. Di ceritanya itu ada di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau baca setelah ini, silakan dibaca. Aku bakal ngomongin inti-inti poinnya. Jadi orang di cerita ini itu ada orang yang barusan mau balik nih, barusan turun. Kemudian dia itu dirampok sama penyamun-penyamun. Dirampok, dan nggak cuman dirampok, tapi dia itu dihajar habis-habisan dan barang-barangnya diambil. Kemudian orang ini tuh kayak terkapar lemah kayak gitu. Kemudian ada seorang imam lewat. Ya cuman lewat aja, nggak mau nolongi, pura-pura nggak tahu. Dan ada Lewi yang lewat juga. Ya sama aja nggak mau nolongin orang ini. Padahal mereka semua itu orang-orang top, orang-orang hebat semua, orang-orang yang dikenal baik. Tapi ya tetap aja nggak mau nolong. Kemudian ada salah satu orang Samaria. Orang Samaria ini mau nolong orang ini. Yang dimana sebenarnya orang yang habis dirampok itu adalah musuh dari orang Samaria. Jadi kayak sebenarnya mereka ini berdua ini ada permusuhan. Tapi orang Samaria ini masih mau ngebantu orang yang dirampok ini. Dan nggak cuman ditolongin aja, dia ngebawa orang ini ke penginapan, penginapannya dibayarin, semua biaya-biaya ditanggung. Nanti kalau kurang, orang Samaria ini bilang, kalau ada kurang aku bakal balik buat membiayai kekurangannya, bayar kekurangannya. So, itu sesuatu hal yang keren banget. Yang dimana sebenarnya orang yang ditolong itu musuhnya loh. Musuhnya orang Samaria loh. Tapi tetap aja dia tetap mau ngebantu. Nah, kenapa kita yang mungkin nggak mau temenan sama si A, si B, si C karena dia nggak asik, kita nggak mau nemeni. Padahal orang Samaria ini benar-benar kayak musuhan. Padahal dengan cuman kita nggak bisa nerima dia karena dia
nggak asik, dia kalau ngejokes nggak masuk banget, nggak lucu banget, kita udah nggak mau nemeni. Tapi orang Samaria ini bisa ngebantu. Kalau orang Samaria kayak gini aja bisa, kenapa kita nggak bisa, teman-teman? Dan nggak peduli derajatnya kalian itu apa, nggak peduli posisi kalian itu dalam suatu geng, dalam suatu kelompok itu apa, tetaplah mengasihi. Karena Tuhan itu sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, apa sih buktinya Tuhan itu udah mengasihi kita? Ya, yang pertama, kita dengan Tuhan itu beda. Yang jelas ya, dia Tuhan, kita manusia, tentu beda, ya kan? Meskipun dia itu Tuhan, meskipun dia itu berbeda, Yesus itu nggak ngebedain kita. Yesus nggak ngebedain kita, meskipun benernya kita sama temennya kita itu berbeda. Yesus nggak ngerendahin kita, meskipun benernya kita sama benernya orang lain itu lebih rendah. Yesus nggak mau nge-gap sama kita. Yesus nggak mau berjarak sama kita. Justru Yesus mau turun ke dunia karena dia mengasihi kita, rela-relain turun walau sebenarnya gap-nya itu jauh banget. Tapi Tuhan mau turun ke dunia untuk kita karena dia sudah mengasihi kita. So, kalau Tuhannya kita yang hebat, melebihi apapun, mau turun buat nyelamatin kita, kenapa kita yang sebagai ciptaannya nggak bisa kayak gitu, teman-teman? Kalau Tuhan udah bela-belain nyelamatin kita, bela-belain nggak ada gap sama kita, kenapa kita nggak ngebela-belain temannya kita yang kesepian supaya bisa punya teman? Kenapa kita nggak bela-belain temannya kita yang ditindas, kita temeni? Kenapa kita nggak bela-belain temannya kita yang kesepian, nggak punya tempat buat curhat? Kita nggak mau buat datang ke mereka supaya mereka bisa puas buat mendengarkan, supaya kita bisa mendengarkan curhatannya. Nah, poin yang harus kita ambil hari ini, yang pertama tadi, kita semua itu sama. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. So, nggak perlu ngebeda-bedain karena pada dasarnya semua ini sama. Kemudian, poin yang kedua, harus bisa ngaca. Kita ini harus diajari untuk saling mengasihi. Jadi bayangin kalau temannya kalian yang kalian tindas, teman kalian yang kalian rendahin, teman kalian yang kalian olok-olok, itu kalian sendiri. Gimana tuh rasanya? Apa kalian nggak makin kesepian? Apa kalian nggak makin sakit hati? Apa kalian nggak makin down di posisinya mereka? So, itu semua yang harus kita ambil. Jadi nggak perlu buat meninggikan diri kita, ngebangga-banggain gengnya kita, tapi harus bangga ketika kita bisa nemeni orang yang kesepian, nemeni orang yang nggak punya teman, itu kita bawa ke kasihnya Tuhan. So, itu aja buat hari ini, khotbah hari ini. Semoga kalian bisa dapat pesan yang penting dari gap ini. Stop buat nge-gap dan jangan jadi geng yang eksklusif karena Tuhan ngajari kasih, bukan eksklusif. Oke, itu aja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan kami bahwa kami nggak boleh nge-gap sama orang lain, nggak boleh berjarak sama orang lain ya Tuhan. Tapi ajarilah kami supaya kami bisa menerima orang-orang di sekitar kami. Nggak cuma dalam lingkup gereja aja, tapi dimanapun kami berada, di sekolah, di rumah kami, atau dimanapun kami berada ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan supaya bisa menerima orang lain karena kami ini sama, kami ini serupa dengan Tuhan. Dan ajarilah kami untuk saling mengasihi dan bisa menerima orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, sekolah kami, dan apapun yang kami kerjakan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you teman-teman udah mau dengerin firman hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam sekolah, studi kalian. Enjoy di hari-hari ke depan dan God bless you guys.